Jangan lupa untuk menjaga jarak seperti kita menjaga jarak ini, mencuci tangan dan pakai masker ya. Memang pengap, tapi kalau dibiasain insya Allah enggak, karena selain membahayakan diri kita juga bisa membahayakan orang lain. Lihat itu, Donald Trump aja kena karena dari penasehat pribadinya yang nggak mau pakai masker. Kalau dia positif terus dia pakai masker, dia kan tidak akan menularkan. Jadi tidak mengenal siapapun, dan himbauan dari pemerintah ini seharusnya kita taati ya, supaya kita bisa sama-sama menjaga kesehatan. Saya sampai sekarang ini masih belum berhasil untuk menggunakan sarung tangan yang saya beli ya, untuk terus-menerus saya pakai karena tangan saya keringetan. Jadi malah agak bermasalah dengan ini. Jadi saya selalu menyiapkan di kantong saya selalu ada hand sanitizer. Jadi kalaupun misalnya ada yang terpaksa sekali, walaupun saya udah begini juga tetap aja nyalamin gitu. Jadi saya tetap pakai, atau misalnya menyentuh sesuatu itu tetap harus menggunakan hand sanitizer. Mas Arul, banyaknya public figure atau orang yang terpapar gitu ya. Mas Arul melihatnya seperti apa? Ya itu tadi, memang tidak melihat siapa dia ya, dan jangan sampai melalaikan diri, artinya kayaknya kalau di daerah ini nggak ada kasusnya nih gitu, kayaknya kita aman. Jangan juga, siapa tahu kita yang membawa gitu ya. Menurut saya pertama yang penting tuh jaga imun tubuh. Saya juga menyempatkan untuk olahraga walaupun cuma stretching aja 10 menit, terus minum vitamin, tidur yang cukup ya, walaupun sesibuk apapun tetap kita harus menjaga. Karena ada teman saya juga begitu pas di swab hasilnya positif, begitu dia rest besoknya dites lagi ternyata negatif gitu. Jadi memang keakuratannya kita juga belum tahu ya. Jadi paling penting itu adalah virus apapun bisa dilawan dengan imun yang baik gitu. Kita harus menjaga kesehatan, jangan sampai terlalu cuek lah gitu. Mudah-mudahan aja mudah-mudahan vaksinnya segera ditemukan dan kita bisa beraktivitas lagi seperti dulu ya, nggak takut-takut kayak gini. Kenapa? Ada rasa ketakutan tersendiri nggak? Kenapa? Ketika syuting, rasa ketakutan tersendiri ketika lagi syuting dengan adanya COVID ini. Ada sih, ada juga. Maksudnya dari mic misalnya, saya sering di lab dulu, bukan yang nggak percaya ya, mereka juga pasti kan sudah mengikuti protokol kesehatan. Terus face shield juga saya selalu siapkan yang memang kesempatannya harus terlihat wajah, tidak tertutup seperti ini gitu. Dan ya itu balik lagi ke kesadaran kita ya, harus saling ingetin gitu ya, jangan terlalu cuek, karena banyak juga di antara kita yang bahkan di suatu tempat itu tuh kayak nggak ada terasa gitu suasana pandeminya itu kan. Makanya saya juga dalam beberapa kesempatan gitu, misalnya saya suka bagi masker gitu, maksudnya supaya mereka juga sadar gitu ya, harus menjaga kesehatannya. Mas, protokol di rumah seperti apa? Protokol di rumah ya seperti biasa, hand sanitizer, dan saya semprot dengan disinfektan. Kalau misalnya pesan barang atau ada orang yang masuk gitu ya, saya selalu menyampaikan dulu gitu bahwa mohon maaf untuk masuk saya ingin dipastikan dulu gitu kan gitu. Tadi saya ngobrol sama Teh Iis, beli aja alat rapid cuman 10 menit baru dia bisa masuk. Boleh juga ya, saya mau cek juga nanti karena memang saya jarang terima tamu ke rumah ya, jadi rasanya masih belum perlu. Tapi sepertinya ya untuk menjaga kesehatan. Terus beberapa teman-teman juga yang ternyata kena gitu ya, artinya gini, ada beberapa teman pengusaha ya yang kayaknya kita pikir tuh nggak mungkin dia tuh ya, karena sudah sangat menjaga, lebih gila lagi sterilnya dari saya. Bahkan ya apa semuanya di spray dan bawel sekali soal itu, kena gitu, dia positif. Ternyata kenanya ada di dia keluar kota, terus
bukan hanya sentuhan, ternyata dari airborne juga. Jadi ini harus hati-hati, jangan pernah dilepas. Karena partikelnya itu kan lebih kecil daripada asap rokok, ya. Jadi karena kita nggak sadar, perokok misalnya, dia mau ngerokok pasti lepas dulu ngerokok. Ya tidak disadari bahwa mungkin partner ngerokoknya itu menularkan sesuatu gitu saat dia ngerokok bareng. Jadi ya apapun aktivitasnya harus dijaga ya, jangan sampai terkena ya saya bukan nakut-nakutin, tapi maksudnya sebelum ada vaksin yang bisa akhirnya membuat kita lebih tenang, ya harus mawas diri, itu jangan lengah. Makanan sendiri Ya? selalu nyetok per bulan atau seperti apa? Kalau untuk makanan, ya saya terus terang masih banyak makan di luar ya, tapi ya saya pastikan ya restoran itu bersih gitu ya, nggak jorok gitu ya. Dan saya yakin kalau sesuatu yang sudah dimasak itu kan dia sudah melalui proses ya, jadinya insya Allah tidak terlalu berbahaya kalau dari makanan. Tapi ya itu dia bertemu dengan orang-orang baru yang nggak tahu dia itu habis ngapain, habis ketemu sama siapa, itu yang harus diwanti-wanti oleh kita. Mas, bilang milih kerjaan juga nggak sama Nggak juga sih ya. Saya malah sekarang lebih banyak ketemu orang gitu ya. Ya itu harus hati-hati juga mengedukasi orang lain juga. membatasi kegiatan orang-orang lainnya itu keluar rumah? Enggak sih, enggak sampai begitu. Cuma ya saya minta mbak saya kalau misalnya keluar dia pakai masker, karena agak bandel juga gitu dia. Kayaknya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ya nggak bisa cuek gitu ya. Kalau ketahuan saya pasti tegur gitu. Dan dia sekarang udah biasa, bahkan lagi kerja juga suka pakai masker gitu ya. Di sini cuma ada saya doang gitu. Ya sedikit mengadu lah kalau saya masih sendiri gitu. Oke. Thank you ya. Supportnya untuk